Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, kita bersua kembali dalam acara Penentram Jiwa setiap Jumatnya dari jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Wan Sulung Ismail Putar dan bersama Ustadz Muhammad Syukur Sarjana Agama. Sementara Pak Ustadz lagi di perjalanan, maka saya buka saja dulu sesi kita ini, tausiah agama kita ini. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat ridhonya kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, sehingga bisa berhadir di radio kesayangan kita STBR 9,2 MHz My Inspiration. Bersyukur kita masih diberi nikmat Islam dan iman yang masih melekat di dalam kalbu kita, insyaallah. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita tergolong umat-umat yang mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Adapun tema kita pada hari ini, hari Jumat yang berbahagia ini, yaitu tentang hijrah. Tentang hijrah, berhubung ini kan tahun baru Hijriah, di 2 Muharram, tahun baru Hijriah, kita buka tema kita nanti tentang hijrah. Jadi sementara kita menunggu Al Ustadz masih dalam perjalanan, saya akan mencoba sedikit tausiah sebagai pembuka. Ini sebelum kita sampai ke tema hijrah, kita buka dulu dengan materi maaf. Maaf ini pekerjaan yang paling sulit dilakukan, meminta maaf. Jadi meminta maaf kepada orang yang kita buat salah, kita bersalah kepada orang. Tetapi untuk meminta maaf kepada beliau yang kita zalimi itu adalah pekerjaan yang paling berat, paling sulit dilakukan, untuk meminta maaf kesalahan kita kepada orang lain. Akan tetapi ketika kita berani, sanggup untuk meminta maaf kepada orang yang kita zalimi tersebut, itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Akan tetapi lebih mulia lagi ketika orang punya salah sama kita, orang berbuat zalim sama kita. Lebih mulia lagi ketika dia belum datang memohon maaf kepada kita, kita sudah maaf duluan. Insyaallah. Makanya maaf ini pekerjaan mengatakannya mudah, mohon maaf, minta maaf itu mudah. Tapi untuk melakukan memohon maaf kepada orang yang kita zalimi itu sangat berat. Jadi ketika sudah bisa kita lakukan, itu pekerjaan mulia. Tetapi lebih mulia lagi, saya bilang tadi, orang punya salah pada kita, orang menzalimi kita, orang menghina kita, mencaci maki kita, walaupun dia belum datang memohon maaf kepada kita, kita sudah berlapang dada untuk memaafkan beliau. Itu lebih mulia lagi. Jadi ada kisah tentang maaf ini. Ini hadis Rasul. Pada suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan tausiah kepada para sahabat seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar,
dan sahabat-sahabat lainnya, Rasulullah menyatakan, bertanya kepada para sahabat. Rasulullah berkata, maukah kalian kutunjukkan calon penghuni surga? Kata Rasulullah kepada para sahabat. Jadi sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, itu ada seorang anak muda dari kejauhan datang untuk menghadiri majlis taklim Rasulullah ini. Nah, itu anak muda itu, dia itulah calon penghuni surga, kata Rasulullah. Jadi para sahabat pun heran, bertanya-tanya, siapakah anak muda ini? Jadi seperti kalau memang sahabat seperti sekelas Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka sudah sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah berbicara, mereka sami'na wa ata'na, sudah yakin sepenuhnya bahwa ucapan Rasulullah itu memang benar. Akan tetapi tidak semua sahabat yang ada di majlis taklim itu seperti mereka. Ada yang dalam hatinya bertanya-tanya, siapa, kalau bahasa Tanjung Balai, siapa bonak ini anak muda ini sehingga dia dibilang Rasulullah calon penghuni surga. Jadi sampailah selesai taklim tersebut, ada seorang sahabat yang penasaran betul, penasaran tentang anak muda yang dikata Rasulullah dijamin Allah masuk surga. Maka dia pun berusaha untuk menyelidiki apa sebenarnya amalan anak muda ini, sehingga Rasul menyebut dia calon penghuni surga. Maka dia pun bertamu ke rumah anak muda ini, bertamu selama 3 hari untuk menyelidiki dan mengintip apa kebiasaan anak muda ini, apa amalan yang luar biasa, apa amalan yang istimewa, sehingga Rasul menyebut dia calon penghuni surga. Jadi dilihatnya lah, sholat berjamaah ke masjid sama, tilawah Al-Quran sama. Saya pun juga, kata sahabat ini kan, dalam hatinya mengatakan, bangun tengah malam, sepertiga malam, sholat tahajud, dan amalan-amalan lainnya, zikir, sama. Pada menjelang subuh dia sholat fajar, sama juga dengan amalan sahabat ini. Terus subuh berjamaah, setelah sholat subuh dia sholat isra, suruk, kita waktu suruk itu namanya sholat isra, ada 2 rakaat, kalaupun apa lebih bagusnya 4 rakaat, itu mencukupkan rezeki. Setelah sholat isra dilanjut lagi sholat duha, sama juga amalan, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang aneh amalan anak muda ini. Sehingga pada hari ketiga, di dalam umat Islam ini kan bertamu itu batasnya 3 hari. Jadi adabnya itu, akhlaknya kan begitu. Jadi setelah 3 hari, pada pagi hari terakhir itu dia pun langsunglah to the point sama anak muda ini. Anak muda ini kerjanya di pasar, jualan sayur, di pasar, kalau kita dibilang di pajak. Jadi terus terang ini Pak sahabat ini menanyakan anak muda ini, ya anak muda, aku setelah 3 hari bermalam di rumahmu, sebenarnya terus terang saja saya untuk mengintip amal ibadah kau. Mengaku dia kan, kata Rasulullah, waktu kau datang ke majlis taklim itu, kata Rasulullah, kau calon penghuni surga. Makanya saya penasaran, saya lah bertamu di rumah kau ini selama 3 hari, dan ini hari terakhir, saya pun mau pulang. Jadi jujur saja saya ingin menanyakan, apa sebenarnya amalan Ananda, apa sebenarnya amalan Ananda, apa doa Ananda yang lebih istimewa dari yang saya lakukan,
sehingga Rasul mengatakan Ananda calon penghuni surga. Sang anak muda pun menjawab, ya Ustadz, katanya, lebih tua kan, ya Ustadz, begininya, kalau soal amalan saya biasa-biasa saja, saya kan orang sederhana, saya seorang anak muda, ya sudah lama ditinggalkan ayah saya tinggal di rumah ini bersama ibu saya yang sudah tua renta. Saya bekerja di pasar menjual sayur. Nah, begitulah apanya kan, menjual sayuran begitu. Jadi kalau soal amalan dan doa biasa sajanya. Nampak Pak Ustadz lah, apa amalan Pak Ustadz begitu juga amalan saya, kata sang anak muda kepada sahabat ini. Tapi kalaupun Pak Ustadz ingin sejelas-jelasnya, biarlah saya utarakan di sini tentang kebiasaan saya setiap malam sebelum tidur. Anak muda itu mengatakan itu kan. Apa sebenarnya kebiasaan kau, kata sahabat ini kepada anak muda ini. Apa kebiasaan Ananda sebelum tidur? Nah, begininya Pak Ustadz, saya sebelum tidur malam, saya tuh merenung. Merenung maksudnya begini, saya kan berjualan di pasar, banyak orang-orang yang berinteraksi dengan saya. Ketika mereka memilih sayur saya, dikupak kapi orang tuh sawi saya, ditawar murah tak jadi, hati saya sakit katanya. Dibolak-balik orang tuh tentang saya, ada yang pecah, ada apa, ditawar murah tak jadi. Jadi sebelum saya bisa memaafkan orang-orang ini, katanya kan, nah, ada di depan saya tuh bapak-bapak sering kalau di sekarang membuli saya. Kau kan seorang anak muda, setiap hari tak pernah pore jualan, apa kalilah yang kau perjuangkan sehingga kau tak pernah pore. Dibuli saya Pak, sakit hati saya, katanya, Ustaz. Jadi sebelum saya memejamkan mata pada malam-malam saya mau sebelum tidur, ketika orang-orang yang membuat hati saya itu sakit belum bisa saya maafkan, saya tidak bisa tidur. Kata anak muda ini kepada sahabat itu. Jadi langsung sahabat ini memeluk sang anak muda. Pantaslah dan wajarlah kamu dikatakan Rasulullah calon penghuni surga. Jadi itu tadi tema kita pembuka tadi, mukadimah tentang maaf. Ya, sudah kita akhiri sampai di sini. Berhubung kalau Ustadz sudah sampai ke lokasi, semua acara ini akan langsung diambil alih oleh sang penceramah kita pada hari ini tentang tema kita tadi, hijrah ya Ustadz ya, hijrah dalam tahun baru 1 Muharram 2 Muharram ini. Inilah tema kita pada hari ini. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah, bismillah, tawakkalna ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Para pendengar setia 92,2 FM
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Kita kembali bersyukur kepada Allah. Kita sekarang di suasana tahun baru Islam. Tepatnya hari ini sudah tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah. Maka tema kita hari ini adalah bagaimana memadukan semangat iman, hijrah, dan jihad. Karena ketika para sahabat Khalifah Amirul Mukminin Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu menyepakati bahwa sebagai penanggalan dalam Islam, tahun dalam Islam itu diambil dalam momentum sejarah hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah. Apa di balik itu semua? Kalau kita baca sirah Nabawiyah, betapa ketika Rasulullah SAW memenuhi kewajiban hijrah, pindah dari tempat di mana di situ beliau dilahirkan, di situ beliau dibesarkan, di situ beliau bermain, di situ juga beliau mendapatkan jodoh pertama, itulah Khadijatul Kubra. Tetapi harus meninggalkan tanah air menuju kota Yasrib. Saat itu namanya Yasrib, hari ini namanya Madinah. Kalau kita lihat sejarahnya, ternyata itu momentum untuk menuju kebangkitan umat Islam. Setelah 10 tahun nanti di Madinah Rasulullah berdakwah, maka ada yang namanya Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Ketika pembebasan kota Makkah itulah di mana umat Islam semakin jaya, orang semakin berbondong-bondong tanpa diajak pun menyatakan diri masuk Islam, termasuklah Abu Sufyan. Para pendengar dimanapun berada, benar, tema kita adalah memadukan semangat iman, hijrah, dan jihad, dan bisa berinteraktif, bukan hanya bertanya. Para pendengar bukan hanya sekedar bertanya, juga kita berikan kesempatan memberikan pandangan, tausiah jarak jauh, bagaimana pendapat dia tentang semangat hijrah dan jihad ini. Nah, oleh karena itu tadi sudah ada yang menelepon, tapi terlambat untuk diangkat. Nah, kalau ingin menelepon lagi silakan. Bukan sengaja tak diangkat tadi, ya. Jadi para pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terutama Pak Iwan yang sudah lebih dulu standby di STBR Radio ini. Apa kabar Pak Iwan? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga hari ini akan semangatnya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sebelum kita memasuki tema yang kita bahas tadi, saya ingin mengawali, karena ini adalah tahun baru Islam. Ada apa di balik tahun baru Islam itu? Kenapa dia berbeda dengan tahun-tahun yang lain yang harus memakai kembang api, memasang mercon, hura-hura, pesta pora, bahkan tak sedikit kadang-kadang merayakan tahun pun dengan maksiat, lupa diri. Nah, tahun baru Islam tidak harus begitu. Tidak harus pesta pora, tidak harus hura-hura. Paling pun diadakan oleh pemerintah jalan, ya, jalan pawe. Itu pun sekarang tak ada karena faktor COVID-19 ini, virus corona. Tapi yang terpenting semangat ketika tahun ini berganti. Nah, ini mengingatkan kita sebenarnya, jemaah yang dirahmati Allah, setiap tahun berganti
Ini Pak Iwan menunjukkan bahwa batas usia kita yang berkurang, bukan bertambah. Yang bertambah itu sebutan bilangan umurnya. Berapa umur Pak Iwan sekarang? 53. Kalau usia 53 bertambahlah tahun, berarti bilangannya bertambah dari 53 ke 54. Jatah umurnya. Tapi bukan jatah umurnya, bilangan umurnya bertambah 53 ke 54. Tapi jatah hidup kita berkurang. Cuma Allah rahasiakan kepada kita, dan ini merupakan rahasia ilahi ya. Rahasia ilahi itu sebenarnya bukan kuburan yang berasap. Ya. Rahasia ilahi itu salah satunya Allah rahasiakan batas usia kita, tapi tetap usia punya batas. Kita misalkanlah di Lauhul Mahfuz, ternyata usia Pak Iwan tutup usia 70 tahun. Jadi sekarang berapa usia tadi? 53. Bertambah 54 berarti berkurang. Sementara kalau kita lihat hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'maru ummati." Kata Rasulullah, usia umatku itu hanya berkisar, kata Rasulullah, ma baina sittina ila sab'in. Yang paling banyak usia umat itu adalah sekitar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Berapa usia tadi Pak Iwan? 53. Kalau 60 sampai 70 tahun. Berapa tahun lagi itu kalau 60? 60 tahun. Hanya balas Pak Iwan. Balas tetapi kata Rasulullah SAW, ini hadis ini kan tidak baku. Kata Rasulullah, wa aqalluhum may yazuzu jalika. Cuma ada yang melewatinya itu antara 60 sampai 70 tahun tuh ada yang lewat, kata Rasulullah. Yang lewat. Makanya kita tengok ada usia orang 80, ada usia orang 75, usia emak saya almarhum 75, lewatlah dia. Usia ayah saya almarhum itu 78, tembus juga 80. Mungkin anaknya nanti tembusnya 80. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, wa aqalluhum man yazuzu zalik. Banyak adanya orang yang katanya lewat usia itu, tetapi kata Rasulullah amatlah sangat sedikit dan langka orang melewati itu. Makanya bukan pala menggaduh-gaduhi Pak Iwan, tapi ini menyemangati. Menyemangati kita untuk momentum tahun baru Islam ini. Yuk semangat memadukan antara iman, hijrah, dan jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap bertambah bilangan tahun, itu bukan berarti usia kita semakin bertambah, tapi semakin berkurang. Makanya salah itu lagu itu, panjang umurnya. Bukan, harusnya ketika dia ulang tahun yang dinyanyikan tuh pendek umur, atau kalau bisa nyanyikan dengan waspada terhadap kubur, ya kan? Tak ada bertambah. Cuma ini yang bisa bertambah itu adalah usia amal kita. Makanya dalam Islam, masya Allah ya, ada amalan yang kita lakukan tak sebanding dengan dengan usaha dan kerja, tapi padilahnya melebihi dari batas usia kita. Sering saya sampaikan di radio ini seperti Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan, satu malamnya kita beramal. Satu malam itu 12 jamnya, bukan 24 jam, 12 jam. Itu pun di antara 12 jam itu hanya mungkin 3 jam saja kita beramal ikhlas. Tapi pas di malam Lailatul Qadar, Allah turunkan itu keberkahan Lailatul Qadar itu, sehingga kita mendapatkan kemuliaan 1000 bulan beramal. 1000 bulan, 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Makanya tadi melebihi dari usia yang diramalkan oleh Rasulullah di dalam hadis tadi. Usia umatku antara 60 dengan 70 tahun. Makanya bagi kita orang Islam, begitu ada momentum tahun baru Islam, yang kita lakukan adalah banyak bermuhasabah.
bermuhasabah diri. Apa yang sudah kita perbuat banyak untuk amal yang kita lakukan ini melebihi dari usia kita harusnya. Ikhwah wal akhwati fillah, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah SAW memberikan satu gambaran dalam sebuah hadis tentang bagaimana orang yang beruntung, bagaimana orang yang merugi, bagaimana orang yang celaka. Man yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabi. Ini itu yang pertama. Ini orang yang beruntung ini, Pak Iwan. Man yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari semalam, itulah golongan orang beruntung. Jelas hadis ini tidak ada mengatakan orang yang baik-baik saja begitu lahir, masa anak-anak, masa remaja sampai dia tua baik-baik saja beruntung, tidak. Karena Allah dan Rasul pun tahu kita ini tempat salah dan lupa. Awal-awal kita datang ke dunia nang berbuat salah saja. Ini anakku nang ikut nih belum balik, nang salah saja dikerjakan. Cuma dimaafkan oleh Allah karena dia belum balik. Datang dia kemari bercelana pendek, udah membuka aurat ini, dosa. Cuma dosanya tak sama dia. Dosanya sama saya, cuma saya marah kenapa celana pendek tadi. Katanya dia tadi sholat duha, kita sholat duha, misalnya berbohong dia, dosa itu. Tapi karena dia belum balik, dosanya tak dianggap dosa. Makanya kita ini semua, termasuk nama meliput nih, meliput kita di live streaming nih YouTube. Ini mantan-mantan mandi bertelanjang. Itu Mbak Tina yang di luar sana memantau tuh. Ini pun jangan bilang tak pernah ini mandi telanjang. Bahkan berjalan di jalan tuh telanjang bulat pun dia. Kenapa? Waktu anak-anak. Waktu anak-anak. Jadi kita ini mantan-mantan pembuat dosa. Tetapi kata Rasulullah SAW, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari semalam. Ini yang dulunya dia bisa jadi tidak sholat, akhirnya sholat, walaupun bisa jadi sholat, walaupun bisa jadi sholatnya itu bolong-bolong. Zuhur sholat, asar tidak, maghrib sholat, isya tidak. Ada juga orang sholat maghrib saja. Kalau orang maghrib ini pula sholat maghrib berjamaah nih di masjid, yang tak sholat subuh, zuhur dan asar pun maghrib datang itu Pak Iwan. Nah tiba-tiba berganti tahun, janganlah sama pula lagi masa usia dia 17 sampai 20 tahun yang bolong-bolong sholatnya. Begitu dia sudah beranjak usia 22 tahun, 25 tahun, udah mulailah tingkatkan perubahan. Jangan hanya bahagia puas dengan sholat sendiri di rumah. Kita mulai mencintai sholat berjamaah di masjid dengan tepat waktu, kan berubah. Berubah. Ada perubahan, asalkan ada perubahan dari yang hari sebelumnya kepada hari yang sekarang, itu sudah kata Rasulullah dia termasuk orang yang beruntung. Siapa orang yang merugi? Man yaumuhu sawa'an min amsi fahuwa khasir. Siapa yang hari ini sama saja dengan hari semalam, tahun 1441 Hijriah, tahun semalam, begitu juga lah PL. PL-nya kata orang Jepang. Sebenarnya PL ini bahasa Jepang ini. Tinggal di Tanjung Balai. Sama dengan mojito. Ini mojito ini mengajak pergi bahasa Jepangnya mojito. Entah betul entah tidak, kalau pegang pokoknya karang-karang saya ini. Ya. Jadi jemaah para pendengar dimanapun berada, orang yang sama saja pun itu sudah merugi dia. Itu yang orang yang merugi. Man yaumuhu sawa'an min amsi fahuwa khasir. Sama saja. Belum nikah dengan setelah punya suami, sebelum nikah setelah ada punya istri, sama. Belum punya anak setelah punya anak, sama. Belum punya menantu sudah punya menantu, sama saja. Akhlaknya, moralnya, terutama ini dalam segi i'tiqad ya, atau as-suluki, perilaku kita dalam pandangan Islam. Bahkan dalam ekonomi pun begitu. Cuma ekonomi tidaklah mengantarkan kita pula ke neraka. Dulu kaya sekarang miskin, itu lain. Tapi kalau
dulunya dia pesolat, sekarang dia juga pesolat tapi tak pernah melangkahkan kaki ke masjid berjemaah, sama saja, rugi, tidak ada perubahan. Itu ini beruntung di Taiwan. Dulu ceramah-ceramah awak di mimbar-mimbar Jumat di masjid, ceramah di mimbar-mimbar pengajian. Sekarang udah ada sedikit peningkatan. Kita ceramah melalui radio, frekuensi 92,2 MHz, STB, ya, ya, radio suara Tanjung Berjaya. Inilah nama yang paling mantap ini. Takkan pernah tak berjaya saja. Nama itu kan jadi doa. Ingat dulu ini radio Yositanya, aku heran, tinggal di Tanjung Balai, nama macam orang luar, ya kan? Ini dah berubah deh. Jadi para pendengar dimanapun yang berada, itu jadi harus ada sedikit perubahan. Itulah hijrah itu, harus ada berubah dari segi pandangan akhlak, dari segi pandangan ibadah dan pengabdian kita kepada Allah, bukan dari pandangan dunia. Kalau dalam pandangan dunia bisa juga, tapi ini tidak menyebabkan kita masuk neraka. Nanti kita tuding pula, ini kau ini merugi lah kau ini. Dulu kaya kau punya mobil, sekarang tak punya mobil. Itu tidak masalah, kan? Tak jadi pandangan itu. Tapi kalaupun ini dijadikan hadis ini motivasi untuk mengejar dunia pun bisa juga. Tetapi hadis ini pasti tujuannya untuk memotivasi kita mengejar akhirat. Yang celaka siapa? Man yaumuhu sarrun min amsi bahwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih parah perilakunya, akhlaknya, kata orang Jepang tadi PL, lebih parah akhlaknya, moralnya, etikanya, ibadahnya, amal solehnya dibandingkan hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, bahwa mal'un, dia orang celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, kira-kira kita mau yang golongan mana gitu ya? Yang pertama lah. Golongan yang pertama. Man yaumuhu apa tadi? Khairun min amsih, bahwa apa? Man yaumuhu khairun min amsih, bahwa apa tadi itu? Ya, adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari semalam. Itu adalah orang yang beruntung. Makanya tema kita hari ini kepada para pendengar, bolehlah ya, saya tak hafal nomor radio nih, cuma lagi mungkin kalau pendengar udah hafal ini, silakanlah menghubungi kami, berinteraksi, boleh bertanya, boleh juga memberikan tausiah singkat, dan pula lebih panjang pula daripada saya, kan? Pandangannya bagaimana momentum semangat hijrah di tahun baru Islam ini. Sebenarnya minggu yang lalu Pak Iwan kita sudah berjanji sama-sama Pak Manurung ya. Harusnya tema kita hari ini adalah Absus Salam, menyebarkan salam. Tapi kita tundalah dulu minggu depan karena memang tak ingat kita bahwa minggu akan datang itu momentum tahun baru Islam. Tak ingat kita. Jadi kepada Pak Manurung di mana itu? Dia di Pulau Maria, ya kan? Nanti minggu depan lah baru kita bahas. Ini harus kita sampaikan, nanti dibilang, ini Ustaz ini pun mengingkari janji nih, katanya. Jadi para pendengar dimanapun yang berada, di dalam surah At-Taubah ayat 20 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan ini, bahwa antara orang beriman, orang yang berhijrah dengan orang yang berjihad itu akan menjadi orang yang lebih tinggi kedudukannya atau derajatnya dibandingkan dengan manusia-manusia lain, apatah lagi dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan kelompok manusia yang lain, bahkan kelompok mukmin yang lain, kalau dia mampu memadukan semangat iman, hijrah dan jihad ini. Mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu
bahwasanya orang-orang yang beriman itu wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah itu wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta maupun dengan jiwanya, a'zamu darajatan indallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. A'zamu darajatan indallah, Allah angkat derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, jadi kalau Anda mendapatkan derajat yang tertinggi dan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, munculkanlah semangat iman yang dipadukan dengan semangat hijrah. Hijrah macam mana? Apakah macam zaman Rasulullah, Ustaz? Kita harus pindah rumah dari Tanjung Balai pergi kita ke Arab Saudi sana? Tidak. Sepakat para ulama, ayat hijrah kepada Rasul memang pindah tempat antara kota Makkah ke Madinah, meninggalkan tempat yang di mana banyak musuh yang menjolimi umat Islam. Ya, memang kalau kita baca sirah luar biasa di kota Makkah, ya, diboikot 3 tahun, bukan 1 tahun, 3 tahun diboikot. Ada duit tak bisa belanja oleh orang kafir Quraisy. Nah, di apa lagi? Dituding, difitnah, dianiaya. Makanya manusia pertama wanita beriman yang teraniaya dengan sadis, lebih sadis mungkin dari zaman sekarang, siapa? Sumayyah, ya, istrinya Yasir, ya, anaknya si Ammar. Itu kalau kita baca sirah, dihujam oleh orang-orang kafir Quraisy, dari dubur kemaluannya tembus, ya, luar biasa. Namun tetap Sumayyah tidak pernah menggadaikan iman. Itu Sumayyah. Makanya ada lagunya, lagu nasyid dari kota dari negeri Malaysia, penyanyinya itu Hijaz. Nanti harapannya radio Suara Tanjung Berja Radio cari lagu Sumayyah, itu judulnya Sumayyah, enak. Mungkin Ibnu pun pernah dengar lagu itu. Itu kisahnya itulah kisah seorang wanita tangguh pertama syahidah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum sejarah hijrah kita ini bukan harus seperti zaman Rasul hijrah dari kota ini ke ini, tapi bisa juga ada orang-orang tertentu yang harus meninggalkan kampungnya. Kalau ditengoknya kampung sudah kampung narkoba, dia sendiri saya lagi yang tak kena narkoba, bahaya. Muka belakang kiri kanan ada pula modal dia duit, udah dijualnya rumah yang di situ, pindah dia ke satu kampung yang dimana dekat dengan masjid, dekat dengan tetangga-tetangga yang beriman dan beramal soleh, anaknya terjaga, dia pindah. Bisa juga. Tapi sepakat juga para ulama, kata hijrah ini bukan hanya lagi berpindah tempat, tapi berpindah perilaku dari satu ke perilaku yang lain. Inilah dia momentum kita, bagaimana berubah. Berubahlah kita dengan keimanan. Berubah kita itu dengan nilai-nilai iman kita. Bukan berubah karena ikut-ikutan, apalagi berubah karena tren dan model. Macam Mbak Kinani misalnya, kenapa entah kawannya bertanya, kenapa kau ini berjilbab? Aku ini berjilbab, udah suruh STBR aku berjilbab. Itu salah itu. Dia berjilbab bukan apa? Karena kesadaran aku sendiri, karena dasar nilai iman aku berubah. Itu. Jadi berubah itu karena faktor nilai keimanan, tapi bisa juga diawali dengan ajakan kawan-kawan, pengaruh kawan-kawan. Makanya pesan saya, kita jalankanlah perintah Allah untuk mana ini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ismet Manurung Pulau Maria. Ismet Manurung Pulau Maria. Tadi dah kami sebut tadi bapak ini. Ya, cuman sistem jaringan kita tadi
bermasalah. Oh. Setelah dari konfirmasi dari 88 masih ada peningkatan jari. Iya. Jadi mari kita begitu. Iya. Apa sehat-sehatnya Bapak ini? Ya, mohon maaf ya. Alhamdulillah. Ini pendengar setia. Iya, ini Pak, hari ini bisa juga Bapak bertanya, bisa juga Bapak memberikan pandangan ini. Kalau memberikan pandangan, Bapak harus datang dulu. Nah, demikian. Kalau Bapak Ustaz bisa dilengkapi dengan kata dalil-dalil yang ada. Nah, itu yang kita pakai dalil dia. Dan supaya orang lebih percaya. Kalau diberikan kata ada dalilnya, kurang sempurna. Begitu pula ya. Silakan. Yo. Jadi dimasukkan kalender Arab. Jadi untuk memasukkan kata kalender Arab itu dan hijrah, ini apakah perintah daripada Rasul atau perintah daripada Allah Taala? Nah, sehingga jadi apakah itu sengaja perintah Rasul memang adalah perintah dari Allah? Cuma itu saja yang bertanya. Semoga Bapak Ustaz bisa menjelaskan secara detail dan bisa dimengerti oleh para pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan Pak Manurung ini mantap ya. Dalam-dalam pertanyaan. Ya. Yang pertama memang betul kalender Islam ini hasil ijtihadnya para sahabat setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Apakah ini bid'ah? Tidak bid'ah. Karena menetapkan tanggal ini, menetapkan tahun ini kan urusan dunia. Ketika maaf ini umat-umat lain punya tahun tersendiri. Maaf ini orang Chinese punya tahun, punya tahun sendiri. Orang-orang Jawa sendiri pun punya tahun sendiri. Semua punya tahun sendiri. Makanya hikmah yang kita ambil, saya berani ya meyakini tidak ada satupun profesor, orang pintar sekalipun yang tahu persis berapa sebenarnya usia dunia. Tak ada. Kalau kita bilanglah usia dunia ini tahun 2020 udah, sebelum tahun 1 Masehi ada tahun sebelum Masehi. Nah, ketika Adam diturunkan ke bumi, apakah Adam sudah membuat istihad bikin pertanggalan 1? Nah, kalau dibikinnya tanggal 1, tak 1 kali aku turun di bumi. Nah, sebelum dia turun ke bumi, bumi sudah ada. Makanya usia bumi ini sudah sangat tua sekali, luar biasa. Cuma karena Islam ini kan datang 14 abad yang lalu dibawa oleh Rasulullah SAW. Cuma tauhidnya sudah datang sejak dari Nabi Adam. Nah, jadi ajaran tauhid datang sejak Nabi Adam. Tapi syariat yang namanya syariat Islam dibawa Rasulullah 14 tahun yang lalu datang. Ketika semua kaum punya penanggalan, maka sepakat para ulama, para sahabat-sahabat saat itu, apalah kita pakai momentumnya, ecek-eceknya kalau ingin kita berhayal-hayal sedikit, mengkiaskan, muktamar lah orang tuh. Muktamar secara global persahabatan, apalah kita tetapkan penanggalan kita. Ternyata lebih sepakat para sahabat itu menetapkan dari momentum hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Kalau ditanya apa dalilnya di Al-Quran, saya pikir dalil yang saya bacakan tadi mungkin itu salah satu dalil asasnya bahwa Allah menyatukan antara iman, hijrah, dan jihad. Mungkin ada lagi nih yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat lah, alhamdulillah. Iya. Ini tak konang siapa di mana ini suara tak asing, cuma ditanya juga lah ini siapa di mana. Terjemahan? Oh, ada pindah. Di mana sekarang?
di dong ini apa? Aduh, katnya air jaman juga. Di komentar ini Jordi mereka. Jordi betul. Nah, jadi boleh bertanya, boleh juga memberikan pandangan nih Pak. Ah, saran boleh, saran biar dengar pendengar juga. Oh ya, dari Sido Mukti ada Pak Misran memberikan saran, pandangan, nasihat, apa gitu. Semua ini tak masuk, ini saya pun tak masuk nasihatnya juga ini. Iya, oke lah Pak Misran, lanjut. Alhamdulillah, insyaallah ya. Yang kita mengingatkan supaya ada dua pasangan ponakan dongeng yang berbeda dulu kita menganggap itu kan pada mau makan di arah apa kan? Iya. Mau makan dulu tidak sangka ini sembunyi kan? Ya di kota Makkah itu. Nah, jadi apa kalau masalah dongeng ini kan kamu orang kan jadi kan apa namanya tuh atau apa ya kan? Bukan apa namanya yang apa namanya tuh yang dibeli kan? Ah iya. Dan umpamanya dia kan? Iya. Nah, itu bahkan ibaratnya aku anak-anak bisa kuliah di sini. Nah, kalau anak orang kan santri, tetap tentu saja. Ah iya. Yang kita kan banyak tuh kok di sini berapa tuh kan? Iya. Kejadian yang di rumah, nggak ada aku. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Misran di Sido Mukti Air Joman. Sido Mukti. Jadi pindah hijrah itu lebih umum dia, lebih umum zaman sekarang. Makanya di kalangan generasi Islam kata hijrah ini pun sudah viral. Masya Allah, inilah mungkin hasil sedikit dari buah dakwah. Ya, buah dakwah. Kalau dulu Pak Iwan, ingat saya, ada orang yang berjilbab panjang, pakai kaos kaki. Teringatlah saya pertama nikah sama orang rumah, dia jilbab panjang, pakai kaos kaki. Bawalah dia ke belakang, kebun-kebun belakang, sambil menengok-nengok. Pergi dengan ada kebun mendiang ayah itu. Orang heran nih, mungkin ada yang bercakap itu. Nangannya ada istri si syukur nih. Kaos kaki dia ke becek-becek itu katanya. Jilbabnya panjang kurang panjang. Aneh lah, pada tahun 80-an, tahun 90 itu sesuatu yang langka ya. Langka kita jumpai orang berjilbab panjang ini. Sampai tahun 2001 saya nikah itu, itulah langka. Tapi sekitar tahun 2009 lah ini. Sekarang udah luar biasa. Ya kan, jilbab panjang ini udah menjadi tren. Kalau dulu orang udah mau berjilbab panjang, itu kan jilbab panjang, jilbab syar'i namanya kan, menutupi dadanya. Tidak sekedar menutup rambut dan lehernya, tapi dadanya pun ditutupinya sehingga tak nampak bentuk buah dadanya itu, kan begitu. Itu kalau sudah orang yang begitu, maaf, setidaknya ini orang yang lebih taatlah dibandingkan dengan orang-orang amat. Sekarang ya Allah, jilbab panjang sambil berkerogi pun. Satu sisi begitu. Itulah pula salahnya trennya. Yang luar biasa lagi Pak Iwan sekarang, hijrah ini, semangat hijrah ini, itu cadar. Kalau dulu kau sudah ada orang berjilbab panjang, bercadar, udahlah itu kita yakinilah itu minimal 2 juz 3 juz hafal itu nih seorang akhwat nih, seorang perempuan ini. Dan tak mau itu bercakap-cakap meribah lagi. Kalau sekarang saya jumpa juga kasus ini. Nah, bercadar pun bercadar. Jadi sudah jadi tren juga. Ini satu sisi bisa jadi hijrah dari segi pakaian udah luar biasa ini, alhamdulillah. Tak tabu lagi nih yang berjilbab syar'i ini. Ya bercadar tak tabu lagi. Cuma tinggal lagi kita memasuki bagaimana merubah perilakunya. Kalau sudah berani pakai begitu, berubahlah. Macam Pak Iwannya nih. Ingat-ingat dulu mana begini gayanya nih. Kini entah kalah, bersorban sampai dah 2. Satu di kepala, satu di leher. Itu sedikit lagi di pinggang pun ada sorban. Mulai ini hijrah dari berpakaian.
Begitu, hijrah dari kecenderungan. Entah ada orang dulu hobi lagu India. Ada hobi lagu India itu saya dapat. Kalau itu pun tak mengerti. Akhirnya hijrah dia, dirubahnya lagu India tuh ke bernuansa Islam. Sama saya ada juga itu. Nadanya sama tapi nuansa ke Islami. Dihijrahkan macam lagu Santik itu. Ternyata banyak, bahkan lebih enak pula kita dengar orang yang merubah syairnya itu lebih enak daripada yang asli. Jadi ikhwah wal akhwat, para pendengar dimanapun berada, Pak Misran, pertanyaannya tadi kurasa tak pun kita jawab, datang jawabannya nih. Jadi hijrah itu begitu. Memang momentum orang hijrah itu kalau kita kiaskan dengan ketika Rasulullah dengan para sahabat hijrah dari kota Makkah ke Madinah, godaannya luar biasa. Luar biasa godaannya. Kalau kita baca sejarah, sampai Ali rela bertaruh nyawa untuk menyelamatkan bagaimana Rasulullah supaya bisa melaksanakan hijrah itu dari kota Makkah ke Madinah, yang menurut para kaum kafir saat itu yang tidur itu adalah Rasulullah, padahal digantikan oleh Ali. Maka luar biasa, Ali itu termasuk keponakan yang luar biasa, sahabat Rasul. Risikonya nyawa loh. Nyawa itu. Orang diduga Rasulullah tidur. Kalau maaf sudah membabi buta orang kafir Quraisy saat itu, sedang tidur pun disergap, maka nyawa taruhan buat Ali. Tapi Ali rela. Tetapi buah dari pengorbanan itu, walaupun karena itu, Masya Allah, Fatimah Az-Zahra yang saya baca dalam sirah, ternyata inilah wanita yang tidak pernah haid, karena sucinya luar biasa. Begitulah ya. Banyak yang ingin meminang Fatimah Az-Zahra ini, termasuk Umar sendiri, Abu Bakar sendiri sebelum jadi mertuanya Rasul. Utsman sendiri pun datang, dan kita ketahui Utsman itu orang yang sangat kaya. Tapi tetap jawaban Rasulullah, ini Fatimah masih kecil. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib yang dalam sirah itu dinyatakan tidak begitu banyak harta, bahkan memang tak berharta, kerjaan pun tak ada yang total, datang melamar Siti Fatimah, langsung Rasulullah mengatakan ahlan wa sahlan. Masya Allah, ini balasan daripada perjuangannya tadi, perjuangan para sahabat dengan ikhlas. Kadang-kadang memang begitu hikmahnya. Kalau kita ikhlas berjuang untuk akhirat, dunia itu dapat dengan sendirinya. Tapi kalau kita berjihad, sungguh-sungguh berjuang hanya karena dunia, lupa akhirat, dunia sajalah dapat, akhirat tak dapat. Maka perlu semangat. Ayat yang saya bacakan dalam surah At-Taubah ayat 20 tadi, maka semua semangat hijrah perubahan dan semangat jihad kita, kalau jihad itu adalah kita maknakan adalah bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam berbuat, di dalam merubah diri karena Allah, karena orientasi akhirat, bukan karena dunia. Insya Allah dunia tidak bersendiri, dia mengikut sendiri dunia itu. Tetapi kalau semangat perubahan kita, semangat jihad kita, semangat kesungguh-sungguhan kita hanya semata-mata dunia saja, tidak karena Allah dan tidak karena akhirat, maka bisa jadi dunia pun dapat, tetapi akhiratnya tak dapat. Begitu. Macam ini sekarang, ini sedikit juga sampai ini kan nanti khotib khutbah di bagan ini. Janganlah sampai syukur hatimu terniat ke sana itu karena ini ada karang sidokah orang itu pulang pakai amplop, jangan. Dan tak pernah kita pikirkan, ini contoh saja, minta ampun kepada contoh. Tapi insya Allah kita penuhi panggilan itu karena Allah, karena akhirat. Kita pun ingin sholat Jumat, insya Allah dunia dapat. Dunia dapat. Begitu. Cara Allah memberikan pembalasan kepada orang-orang yang beramal soleh, terutama beriman dan bertakwa. Jadi jangan gaduh-gaduh kalilah masalah dunia ini bagi orang beriman bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat ini kan memberikan penegasan. Orang beriman dan bertakwa digaransi oleh Allah itu diberikan jalan keluar dari setiap problem hidupnya
dan diberikan rezeki yang tak diduga-duga. Jadi artinya, sedangkan orang yang tak beriman dan tak bertakwa, yang durhaka kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, yang tak beriman kepada Allah, dapat rezeki. Bahkan makhluk yang tak berotak sekalipun, tak berotak, berotak tapi tak berakal. Itulah burung, ayam, yang bergerak dan hidup, dikasih Allah rezeki. Tumbuhan yang tak berotak tapi hidup, makhluk yang tak berotak tapi hidup, itu tumbuh-tumbuhan lama ada otaknya. Inilah manusia tak berotak, inilah makhluk tak berotak tapi hidup, itu tumbuh-tumbuhan. Ada makhluk berotak tapi tak berakal, itulah binatang. Kalau manusia dia berotak berakal. Jadi kalau ada manusia tak berotak tapi tak berakal, sama dengan apa itu? Jadi ada makhluk hidup dia tak berotak tapi hidup, itulah tumbuh-tumbuh. Itu pun dikasih Allah rezeki. Udah dijamin Allah ada rezeki. Tetapi ada rezeki yang tak dibagikan oleh Allah kepada siapapun kecuali hanya kepada orang yang beriman bertakwa. Rezeki apa itu? Rezeki yang tak diduga. Rezeki yang tak diduga-duga. Inilah dia. Rezeki yang tak diduga-duga inilah hanya milik orang beriman dan bertakwa. Jadi tak usah khawatir kali. Tapi jangan juga kita beriman dan bertakwa, beramal soleh karena ingin meraih rezeki Allah. Tidak juga begitu. Yang penting tujuan kita beramal ini dengan dasar iman, berubah hijrah dengan dasar iman semata-mata karena Allah dan ingin kampung akhirat yang lebih baik. Insya Allah dunia dapat. Dunia dapat. Saya pernah membaca satu sejarah, tak apalah saya sebutkan namanya, artis yang notabene dulunya bomsek. Setiap dia main film, tak ada yang film yang dibintanginya kecuali bintang seksi. Itu sekitar 80-an. Tiba-tiba hijrah, akhirnya dia menutup dirinya dengan hijab, dan alhamdulillah nikah dengan orang yang agak soleh pula. Akhirnya datang tawaran dari Sampo. Apalah saya sebutkan Sampo apa? Dialah sebagai bintang iklan, dibayar dengan mahal luar biasa. Tetapi maaf, harus buka jilbab. Namanya iklan Sampo. Mana mungkin iklan Sampo itu harus itu. Dia tak mau, dia tolak itu mentah-mentah demi hijrahnya. Jadi ketika dia menolak itu telah bentuk jihad dia. Akhirnya kan hilang dunianya nih dan akhirat kan. Tapi ternyata berikutnya informasinya, karena dia memang termasuk termasuk tinggi elektabilitasnya sebagai artis, akhirnya mengalah perusahaan. Akhirnya perusahaan itu malah berpikir bagaimana menciptakan produk sampo yang khusus untuk orang berjilbab. Ini akhirnya viral, akhirnya sekarang betul, subhanallah. Itulah ternyata. Dapatnya juga, akhirnya dia tetap menjadi bintang iklan sampo tapi tidak buka jilbab karena memang dibikin cuman supaya kalian tetap bisa ikut jadi bintang iklan. Kalau begitu udah banyak orang berjilbab. Kalau begitu sasaran empuk kita, jualan kita ini, yuk kita buat produk sampo untuk orang berjilbab. Dan akhirnya seluruh produk sampo apapun mereknya, dari mana pabriknya keluar, pasti ada sampo khusus untuk orang hijab. Ini menunjukkan bahwa ternyata orang bisnis saja sudah tahu ladang orang hijrah ini sudah banyak. Sama dengan model gigi. Model gigi tak boleh sebutkan mereknya ya kan. Cuma bendanya saja. Tahu orang tuh bahwa model gigi zaman Rasulullah dengan sahabat itu siwak kayu. Bahkan ada orang yang tak mau pakai odol gigi, kayu di bawahnya disiwak-siwakkannya, cuma perlu pakai adab lah. Janganlah pula hendak sholat di masjid dikeluarkannya siwak itu. Bersiwak itu sunnahnya ketika berwuduk. Berarti ketika hendak berwuduk bukan di masjid. Kalau tak di toilet, di kamar mandi. Ini ada pula hendak sholat dia sebelum takbir keluarkannya dari ini terlalu semangat menjalankan sunnah tapi salah. Ya. Iya, itu namanya semangat menjalankan sunnah tapi salah. Ada orang kena semangat menjalankan sunnah ini, dibawanya kayu ini kemana-mana. Rupanya ini ternyata banyak ini komunitasnya. Akhirnya produk-produk odol gigi pun berpikir, berarti kalau kita buat odol gigi dengan ramuan bukan fluoride lagi, tapi ramuannya siwak, laku ini. Dibuatlah akhirnya seluruh pabrik, dari pabrik apa saja odol gigi pasti ada rasa siwak. Bahkan sekarang habatus soda pun muncul. Ini masya Allah, inilah semangat hijrah ini. Jadi insya Allah tetap akan ada Pak Iwan
orang-orang yang hijrah ini, insyaallah. Jadi ta'adin ini tak bisa dihadang ini. Siapapun ingin menghadang orang hijrah, kalau sudah turun hidayah dan itu dorongan dari hatinya dengan ikhlas, tak bisa dihadang. Tak sedikit artis-artis yang dulunya Masya Allah bergelimang dengan maksiat, begitu dia hijrah, ya Allah, semakin enak pula lagu yang diciptakannya ketika hijrah itu ketimbang dia sebelum hijrah. Bahkan hari ini, saya buka sedikit kanal almarhum Krisya, mudah-mudahan ini jadi amal dia, saya bukakan. Lagu yang favorit sampai sekarang dipakai seluruh golongan, tak sebagian golongan aja yang pakai. Ini orang yang soleh pun sering memakainya. Itulah dia lagu yang dikarang oleh Ismail Marzuki, karena krisis ketika sudah sakit dan di akhir hayatnya mengalami perubahan hijrah luar biasa. Dia minta kepada Ismail Marzuki untuk menulis lirik lagu Islami. Akhirnya Ismail Marzuki menuliskan lagu Ketika Tangan dan Kaki Berbicara, yang diambil Ismail Marzuki dari inspirasi ayat di dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang nanti satu hari, mulutmu bicara, kakimu bicara, tanganmu bicara. Itu dituliskan Ismail Marzuki. Akhirnya Krisya hanya mengaransemennya. Saat dia mengaransemen itu, dihayal-hayalkannya, dimakrifatkannya, karena dia sudah berubah. Katanya dia menitikkan air mata. Setiap dia menitikkan air mata, tersahdu, tak sanggup dia melanjutkan aransemen musik itu. Dan akhirnya hari ini musik instrumen Ketika Tangan dan Kaki Berbicara pun viral di mana-mana. Dan kalaupun diambil STWR nanti tak akan ada tuntutan, karena sudah diikhlaskan. Nanti kita mau siaran, kita buka itu dulu musiknya itu. Kok tak salah itu, akan tiba masa mulut dikunci, kok tak salah begitulah nadanya. Dan itu sampai sekarang pakai orang, Masya Allah. Padahal dia baru hijrah itu, Krisya itu, dan akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beruntung itu, beruntung ya. Di saat dia sudah hijrah semangat, merubah lirik yang sangat bagus, yang mengingatkan tentang keimanan, akhirnya baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jadi motivasi lah kepada kita, karena sudah jam 11 tepat waktu Indonesia Barat, bahkan lewat 1 menit. Terima kasih kepada Pak Menurung yang setia berinteraksi dengan kita, Pak Misran, dan juga para pendengar. Jadi ke depan kita sampaikan di sini tidak harus bertanya, memberikan inspirasi, motivasi, dan memberikan pandangan juga boleh. Kalau tadi kata Pak Menurung harus banyak dalil, ya dalil itu kan ada dua, satu dalil nakli, satu dalil akli. Kalau misalnya dalil naklinya banyak tak tahu hadis dan Qurannya, biarlah saya bentar saya juga tahu. Dalil aklinya memberikan motivasi, itu boleh. Nanti ke depan, minggu-minggu depan kita tetap ingin para pendengar juga bisa berbicara, kita mendengarkan. Kalau ada yang benar kita benarkan, kalau yang salah kita luruskan. Kan cocok juga begitu kan Pak Iwan? Kita capek-capek bonaf gitu berkombor. Maka saya kembalikan kepada Pak Iwan, dan saya sebagai penceramah Pak Muhammad Syukur mengucapkan terima kasih atas segala macam perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijrah. Saya kembalikan kepada Pak Iwan untuk menyimpulkan dengan singkat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pendengar Radio STBR di mana saja berada, sampai saat inilah kesempatan kita untuk menyampaikan sosial agama penentram jiwa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syukur Sarjana Agama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi tentang hijrah dan mukadimah saya tadi tentang maaf bisa menjadi seperti radio ini inspirasi ataupun ibrah bagi kita semua. Mana yang baik ya diambil, mana yang buruk jangan diambil. Nah, demikian ceramah kita pada pagi yang mulia ini menjelang Jumat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindunginya, dan kita tetap istiqomah di dalam Islam ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.